Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda dan berada. Kembali saya Abu Fikri menemui kita semua dalam Maulid Nabi atau Mauludur Rasul Bersih Hakikat pada seri yang ketiga ini. Pada seri pertama dan kedua itu saya sudah jelaskan banyak tentang eksistensinya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kini kita masuk kepada seri ketiga. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya pada surat Ali Imran ayat 81 sudah dijelaskan bahwa Allah yang nyata dia pada Rasul, yaitu Hamdu, Ahmad, atau Muhammad menurut bahasa kita di dunia hari ini. Dia mengumpulkan semua para Rasul dan Nabi. Dia menyatakan kepada Rasul dan Nabi bahwa Allah dan Rasul punya misi penciptaan langit dan bumi beserta isinya. Dan meletakkan para pemimpin-pemimpin langit dan bumi itu dari kalangan manusia. Tentu manusia ini kan banyak masalah dan banyak persoalannya. Maka diangkatlah Rasul dan Nabi-Nabi tadi untuk memimpin mereka atas nama Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu diminta ikrar atau perjanjian. Seketika nanti aku berikan kepada kalian, kata Allah. Kata Allah, tapi Muhammad itu yang menyampaikan kepada mereka semuanya. Seketika kami berikan kamu itu hikmah, ilmu tentang kitab, dan kamu akan memimpin semua kaum-kaummu nantinya. Apakah kamu semuanya siap melaksanakan tugas itu atas nama aku dan Allah? Maka semua mereka mengatakan akrarna. Kami siap, kami bersaksi dan kami mengikrarkan ini. Makanya di bawah ayat itu dikatakan fashhadu, maka saksikanlah. Ana ma'akum minal musyahidin. Aku beserta kalian semua menyaksikan perjanjian ini. Nah begitu. Nah pada waktu inilah Hamdu atau Ahmad atau Muhammad dalam bahasa kita sekarang, beliau itu benar-benar menunjukkan seorang penguasa besar, raja yang azim, sekaligus guru besar daripada Rasul dan Nabi-Nabi yang hadir pada waktu itu. Makanya sering kita dengar Syaidul Mursalin, Syaidul Mursalin. Nah, artinya syekhnya para Rasul, guru besarnya para Rasul. Tetapi karena beliau ini pertama atau awal dijadikan, terakhir dizohirkan, maka kita lupa kisah hakikat ini. Seakan-akan kita menuduh orang-orang yang bercerita tentang Nur Muhammad, bercerita tentang hakikat Muhammad adalah dongeng-dongeng belaka. Cerita-cerita sufi yang ngaur. Padahal mereka itu memahami, mengetahui kisah ini bukan dari akal fikir mereka,
tetapi melalui terawangan batin mereka terhadap apa yang Allah dan Rasul tulis pada kitab Quran. Termasuk apa yang saya sampaikan hari ini, saudara. Nah, kembali kita kepada cerita tadi. Nah, setelah sampai para Rasul dan Nabi itu di permukaan bumi ini, maka sejarahnya terbuka. Tertera dalam Al-Quran, tertera dalam hadis, tertera dalam buku-buku sejarah. Betul, para nabi-nabi tadi memimpin kaumnya, memimpin umatnya. Nah, di dalam kemelut kehidupan itu, terkadang Rasul dan Nabi juga ada juga kekeliruannya. Makanya, musaddiqal lima ma'akum. Rasul itu nantinya, dia mengatakan dirinya, memperbaiki, membenarkan apa yang ada pada kamu. Membenarkan di sini bukan berarti mengiyakan kebenaranmu, bukan begitu. Dia sudah tahu itu. Artinya memperbenarkan atau memperbaiki kekeliruan yang ada pada kamu. Bagaimana metode Allah dan Rasul? Metodenya Hamdu, Ahmad atau Muhammad ini di dalam memperbaiki para nabi dan rasul dalam kesalahan-kesalahan mereka, itu dapat kita lihat dari isi kitab Quran. Contoh misalnya kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh itu 800 tahun lamanya berdakwah pada kaum. Namun kaumnya membantah, membangkang. Bahkan 3 kali percobaan pembunuhan yang dilakukan pada Nuh. Begitu ingkarnya mereka kepada Nuh. Sampai-sampai Nuh berkata kepada Allah, yang nyata ianya pada Rasul tadi. Hai Allah, binasakanlah semua orang kafir ini. Semuanya, jangan kau sisakan satu pun. Ya kata Allah, oke, siap. Nah, seketika air bah itu naik, banjir dunia pun datang. Semua pun orang tenggelamkan oleh Allah melalui lautan dunia. Tiba-tiba Nuh melihat satu orang yang sedang berenang. Ternyata satu orang itu adalah anak beliau, Kan'an. Nah, waktu itulah Nuh menyuruh anaknya, "Hei anakku, naiklah ke kapalku ini. Ini bukan banjir biasa. Ini bukan laut biasa. Ini laut dunia loh. Naiklah ke kapalku ini." Pada waktu itu anaknya membantah, membangkang, tetap melawan. Tetap tidak menghiraukan seruan Nuh. Akhirnya Allah tenggelamkan dia di depan mata Nuh. Sehingga dia mati. Berdoalah Nuh kepada Allah, "Ya Allah, bukankah dia itu satu daripada keluargaku?" Maka Allah berkata, "Dia itu bukan keluargamu, wahai Nuh. Bukan. Dia itu bukan anakmu, wahai Nuh. Bukan." Nah, ditegur oleh Allah, engkau itu janganlah berkata sebagaimana orang jahil berkata, orang bodoh berkata, orang yang tidak mengerti berkata. Engkau jangan berkata seperti itu. Akhirnya Nuh bertobat. Ya ingat bahwa dulu dia minta kepada Allah, dibinasakan semuanya. Jangan disisakan satu pun. Ternyata tersisa satu, anak beliau. Maka Allah menepati janji itu dan perkenankan doanya beliau. Hati-hati dengan suara dan kata, saudara. Kemudian Nabi Daud. Nah, bagaimana caranya Allah dan Rasul memperbaiki, membenarkan persoalan Nabi Daud? Nabi Daud adalah seorang raja, memiliki 99 istri. Nah, dalam suatu peperangan, panglima perangnya itu hilang. Katakanlah waktu itu terbunuh. Padahal bukan terbunuh, hilang. Nah, Nabi Daud kasihan dengan istri daripada panglimanya tadi. Akhirnya dia berkeinginan istri panglima tadi dijadikan istri pula oleh beliau. Sehingga beliau memiliki istri 100 orang. Tapi jangan kita kira bahwa beliau itu adalah
doyan seks, gila seks, tidak. Karena usia beliau juga 600 tahun loh. Tidak sedikit, 600 tahun. Nah, tidak lama kemudian panglimanya muncul. Panglimanya tampil kembali dan hadir kembali dan bertemu dengan Nabi Daud sebagai raja waktu itu. Kaget Nabi Daud. Dan sang panglima pun kaget melihat istrinya telah menjadi istri Nabi Daud. Panglima apa daya? Dia tidak punya kuasa atas rajanya. Nabi Daud pun sudah berat melepaskan istri sang panglima. Karena sudah terlalu cinta, terlanjur sayang, terlanjur kasih. Maka waktu itu Nabi Daud seakan-akan tidak peduli dengan persoalan perasaan sang panglima tadi. Sementara panglima pergi meninggalkan Nabi Daud dengan urayan air mata, dengan kesedihan, dengan rasa maklum. Wajar kalau Nabi Daud mengambil istrinya karena waktu itu semua orang mengatakan sang panglima telah mati. Tidak ada kata lain, diam. Tetapi Allah dan Rasul mendengarkan suara hati sang panglima. Mendengarkan. Dan Allah dan Rasul tahu apa yang ada di hati Nabi Daud pada waktu itu. Maka dijadikanlah sebuah kasus. Nabi Daud yang istananya dipagar dengan benteng yang tinggi. Tiba-tiba di belakang rumahnya terjadi orang ribut. 2 orang laki-laki ribut. Nah, Nabi Daud kaget. Ada apa? Kok bisa masuk ya di belakang? Akhirnya Nabi Daud buka pintu. Dia lihat ada 2 orang yang sedang berselisih. Berkata yang satu orang kepada Nabi Daud, "Wahai baginda raja, maafkan kami. Lancang masuk ke dalam istanamu lewat belakang. Karena kalau lewat depan tidak bisa, banyak pengawalmu." Nah ya, silakan cerita apa? Ini saudaraku ini punya kambing 99 ekor. Sedangkan aku punya 1 ekor. Nah, oleh saudaraku ini, dia penginkan 1 ekor kambingku ini. Aku tidak mau. Aku tidak rela, tidak ikhlas. Aku hanya memiliki 1 ekor kambing loh. Bertanya Daud kepada saudaranya satu lagi itu. Apakah benar engkau punya 99 ekor kambing? Benar ya baginda. Apa benar engkau menginginkan kambing dia yang 1 ini? Benar ya baginda. Kalau begitu engkau keterlaluan. Kalau bahasa Roma Irama, terlalu. Maka kedua-duanya tersenyum. Kedua laki-laki tertawa. Di saat itu, Daud pun merasakan ternyata kesalahan itu ada pada dirinya. Barulah kedua orang tadi berkata, "Aku adalah utusan Allah dan Rasul kepadamu, hai Daud, untuk menasihati kekeliruanmu. Karena engkau dibutakan oleh rasa cinta kasih sayang kepada istri daripada panglimamu. Sesungguhnya panglimamu itu sedang sakit hatinya, pedih jiwanya, rasa gundanya yang sangat. Kau kembalikan istrinya." Maka Daud pun bertaubat kepada Allah, bersujud mohon ampun. Kemudian dia melepaskan istri yang ke-100 tadi kepada suaminya, yang hari ini ternyata tidak jadi mati. Begitu. Nah, kemudian kisah Nabi Yunus. Bagaimana Allah dan Rasul memperbaiki, membenarkan kekeliruan Nabi Yunus. Seketika Yunus berdakwah. Lalu Yunus sakit dengan dakwahnya karena kaumnya, kerabatnya, bahkan itu sebenarnya keluarganya membantah, ingkar kepada beliau. Akhirnya Yunus berkata kepada Allah yang nyata ianya pada Rasul tadi, "Ya Allah, aku tidak sanggup lagi untuk berdakwah kepada mereka. Maka berikanlah suatu keputusan kepadaku dan kepada mereka." Kata Allah, "Oke, 3 hari lagi azab akan kuturunkan. 3 hari lagi." Begitu ya Allah? Ya.
Oleh karena Nabi Yunus tahu bahwa kaumnya itu, umatnya itu banyak daripada saudaranya, keluarganya. Terakhir dia mengungkapkan kata kepada keluarga tadi. Hai kaumku, hai kerabatku, hai keluargaku. Berhentilah bermaksiat. Kembalilah kepada Allah dan Rasul. Tunduklah kamu kepada kebenaran yang aku bawa. Sesungguhnya azab itu sudah dekat. Maka bertanya kaumnya, apa tadi Yunus? Azab itu sudah dekat. Berapa lama lagi? Pertanyaan kaumnya. Berapa lama lagi? Oleh Yunus diungkapkan, ini suatu kekeliruan sebenarnya. 3 hari lagi. Sebenarnya ini tidak boleh dibuka. Tapi dia bukakan kepada kaumnya, kepada umatnya, kepada kerabatnya waktu itu. Akhirnya apa yang terjadi? Jangankan 3 hari wahai Yunus. Hari ini datangkan kepada kami azab yang Allahmu itu katakan. Kami tunggu. Akhirnya Yunus emosi. Yunus sedih. Yunus kecewa berat. Apa yang terjadi? Yunus mengucapkan, selamat tinggal wahai saudaraku, kaum kerabatku, kaumku. Dia tinggalkan kaumnya. Akhirnya dia pergi ke negeri seberang dengan cara naik kapal. Apa yang terjadi? Ucapan Yunus itu benar. Hari pertama tidak terjadi apa-apa, kedua tidak apa-apa. Mulai masuk hari ketiga, langit mulai memerah. Sebentar lagi abu-abu, sebentar lagi hitam. Kalau zaman Nabi Shu'aib, langit seperti itu biasanya mengeluarkan petir raksasa yang menghancurkan semua orang yang ada di bawahnya. Nah, kaum Yunus tahu cerita itu. Maka kaum Yunus, umat Yunus, kaum kerabat Yunus semuanya bersujud minta ampun kepada Allah. Bertobat mereka. Dan mereka sepakat mencari Yunus. Tapi Yunus sudah tidak ada lagi. Nah, yang hebatnya adalah satu-satunya nabi yang kaumnya terlepas daripada azab. Yang azab itu pindah kepada nabinya hanya kisah Nabi Yunus, saudara. Itu. Nah, azab tadi pindah mencari Yunus di tengah lautan yang luar biasa, hebat badai dan taufannya. Di laut itu, angin kencang, langit mendung, memerah hitam, ombak pun besar. Maka semua kapal-kapal yang ada di tengah laut khawatir bahwa mereka tidak akan mungkin bisa hidup lagi. Ternyata bala, bencana yang disiapkan oleh Allah tadi, tidak untuk memusnahkan semua mereka yang ada di atas laut. Tidak. Melainkan bala itu mencari satu nama saja. Yaitu Yunus bin Matta'i. Nah, apa yang terjadi? Seketika Yunus dilemparkan ke laut, dimakan oleh ikan nun, dibawa ke dasar laut. Tiba-tiba langit pun mulai terang. Hujan pun mulai reda. Ombak pun mulai tenang. Angin mulai sepoi-sepoi, tidak ganas lagi. Tidak kencang lagi. Tidak bagaikan badai lagi. Begini cara Allah dan Rasul menasihati nabi-nabi, membenarkan keliruan mereka. Ini pelajaran bagi kita semua, saudara. Dan apa yang saya sampaikan dari ungkapan Allah dan Rasul, musaddiqul lima ma'akum tadi, benar adanya. Itu harus kita pahami. Dan masuk cerita Nabi Yunus tadi. Mau bala, mau bencana, mau corona, mau apapun saja dia. Bahwa mereka sudah memiliki konsep-konsep nama-nama orang yang akan mereka kenai. Yang akan mereka gigit, yang akan mereka musnahkan. Tidak semua orang loh. Maka bagi kita yang beriman dan beramal soleh, yang baik dalam kehidupan kita, tidak perlu khawatir. Toh kalau kita kena juga, maka itu ujian daripada Allah. Toh kalau kita mati juga di situ, berarti kita kembali dalam kondisi suci dan baik.
Apa persoalannya? Tidak ada. Oke, kita masuk pada cerita para nabi-nabi tadi. Nanti di hari kiamat, di yaumil masyar, di momennya yaumil mizan, para kaum-kaum tadi mencari nabi-nabinya. Kaum Nabi Adam mencari Nabi Adam, Idris mencari Nabi Idris, terusnya sampai kaum Nabi Isa. Minta perlindungan kepada nabi-nabinya. Nah, para nabi-nabi dan para rasul-rasul itu mengatakan, semua kalian yang aku saksikan berbuat baik, yang di dalam sholat kalian, yang dalam hubungan kalian kepada Allah dan Rasul itu, menyatakan kami sebagai kiblatmu, maka kami bertanggung jawab. Tapi pertanggungjawaban kami kepada kalian adalah sebatas membawa kalian kepada wujud serta Allah. Yang dulu kami pernah berjanji dan bersumpah kepada beliau. Dia adalah Hamdu, dia adalah Ahmad, dia adalah Muhammad. Kalau kalian kami yang menyaksikan, kata para Rasul. Tapi kami, beliau yang menyaksikan. Nah, ini kehebatan Muhammad itu, saudaraku, yang saya hormati. Yang cerita ini tidak mudah dibuka dan jarang kita dengarkan kisahnya. Tapi di Al-Quran diceritakan. Diceritakan semuanya. Nah, kalau nabi-nabi lain, kaumnya mencari mereka dan tidak selesai. Karena mereka harus mencari Muhammad dulu. Antrian. Nah, kelebihan kita, karena Muhammad itu awal dijadikan, terakhir dizohirkan, maka beliaulah menjadi ikutan kita. Panutan kita. Sekaligus beliaulah yang menjadi saksi atas diri kita. Itu pun kalau beliau menyaksikan kita. Kalau tidak, ya terlepaslah kita dari pertanggungjawaban beliau sebagai hakim pada waktu itu. Begitu. Loh, kok bisa begitu, Pak Abu Fikri? Nah, itu kan dikatakan. Seketika beliau menyederhanakan Mekah menjadi Bakkah, Baitullah menjadi Ka'bah, Makom Ibrahim sebagai tanda Ka'bah, Ka'bah sebagai tanda Baitullah. Diceritakan kita hendaklah fatakhizu min maqami Ibrahim sholat. Sholat di depan Ka'bah, mengambil sebagian Makom Ibrahim. Jangan kemana-mana, falyabudu rabb hadzal bait, kan sudah jelas. Kita mengambil tempat dan posisi itu, mengambil sistem perkiblatan dengan cara itu adalah salah satu wujud kerja kita. Supaya kita disaksikan oleh beliau di dalam penyembahan atau persembahan. Bahkan lebih dari itu, semua perbuatan dan kegiatan kita di dunia ini sebenarnya wajib merasa berada di tempat itu tadi. Supaya beliau menjadi saksi atas semua perbuatan kita. Dan ini diterangkan pada surah Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'anakum ummatan wasatto litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunu rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna qiblatan kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasul mimma yanqalib 'ala aqibai. Wa innaha lakabirah illa allazina hadallahu. Itu Al-Baqarah 143, saudara cek di situ. Sedemikian itu aku jadikan kamu umat pertengahan. Kamu di sini adalah umatnya Muhammad yang lahir setelah Muhammad itu dizohirkan ke dunia. Termasuk kita. Demikian itu kami jadikan kamu itu umat pertengahan. Kamu yang dimaksud itu adalah ruh kita. Kenapa di tengah-tengah antara tubuh kita atau manusia ini dengan Rasul? Di tempat itu. Jadi kalau kita sholat mengambil tempat itu, atau fatakhizu min maqami Ibrahim sholat, waktu itu kita bisa menyaksikan manusia kita. Bisa menyaksikan diri kita. Diri yang mana? Diri yang tubuh ini. Dengan segenap kekurangannya, dengan segenap kelemahannya, dengan segenap keingkarannya kepada Tuhan. Kita bisa menyaksikannya di situ. Sementara di situ, beliau menyaksikan kita. Kalau di situ, saudara.
Nah, dijadikan sistem perkiblatan seperti ini tidak lain tidak bukan supaya kami tahu siapa yang mengikut Rasul, siapa yang berpaling daripadanya. Ini jelas. Hingga detik ini beliau menyaksikan apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan, sebenarnya juga apa yang Anda lakukan selama Anda berhakikat kepada beliau di tempat itu, saudara. Nah, itu. Nah, kembali cerita tadi. Jadi, dikumpulkanlah semua kaum oleh para nabi. Dikumpulkanlah para nabi dan para rasul oleh beliau. Maka terjadilah apa yang disebut dengan persaksian. Persaksian. Jadi, pernyataan saksi yang nantinya beliau sebagai saksi atas semua rasul dan nabi itu sudah dibuka dari alam dunia ini, saudara. Coba diperhatikan surat Al-Ahzab ayat 45-46. Itu dijelaskan. Makanya saya tidak berani membaca ayat ini kalau tanpa konsep. Takut nanti saya keliru menyampaikan. Di situ dijelaskan, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida wa mubashirau wa nazirau wa da'iya ilallah biizni wa siraja muniro. Hei Nabi, dia sebenarnya dia bercerita tentang dirinya kepada kita, tapi seakan-akan dia yang disampaikan oleh Allah ceritanya. Sesungguhnya engkau itu kuutus, kata Allah, untuk menjadi saksi atas semua manusia. Bayangkan, orang yang lahirnya terakhir, tapi anehnya dia menjadi saksi atas semua manusia. Dari Adam sampai hari kiamat. Dari Adam bagaimana dia bisa jadi saksi? Kaum Adam sampai kaum Isa. Sedangkan dia lahir tahun 571. Dan bagaimana dia menjadi saksi setelah dia mati. Sedangkan setelah itu hidup masih ada. Pernahkah kita berpikir itu? Ini menunjukkan kehebatan dan kuasa beliau, saudara. Nah, ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidah. Untuk apa? Untuk memberikan kabar gembira. Untuk memberikan teguran. Untuk mengajak semua mereka kepada Allah. Dengan izin Allah itu sendiri. Wasiro wa naziro. Dan untuk memberikan keterangan dan penjelasan tentang apa yang saya sampaikan hari ini, saudara. Saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat pada kitab Quran dan hadis. Yang itu tidak kita temukan karena kita tidak menggunakan akal kita untuk memikirkannya, saudara. Kita terpaku dengan pendidikan kita. Kita terpaku dengan disiplin ilmu kita. Seakan-akan akal tidak berfungsi di saat itu. Kita berpatokan kepada para ahli tafsir, para ulama. Padahal ahli tafsir dan ulama juga punya akal sama dengan kita. Punya hak untuk menentukan pendapat, prinsip masing-masing tentang ketuhanan ini, saudara. Bukan berarti saya menyalahkan mereka yang mengikuti ulama, tidak pula saya menyalahkan mereka yang belajar di sekolah-sekolah, tidak. Tapi ini adalah penjelasan yang nyata yang saya sampaikan. Ya, kemudian dikatakan lagi pada surat An-Nisa ayat 41 dan 42. Di sini dikatakan, fa kaifa izji'na min kulli ummatin bisyahidin. Nah, itu. Maka bagaimana? Bagaimana? Fa kaifa izji'na. Maka bagaimana? Seketika kami datangkan min kulli ummat, setiap umat, bisyahidin, dengan para saksi-saksi mereka, maksudnya nabi-nabi mereka, rasul-rasul mereka. Nah itu. Fa kaifa iza ji'na min kulli ummatin bisyahidin. Maka bagaimana kejadiannya? Seketika kami mendatangkan setiap umat berikut saksi-saksi mereka, itu para nabi-nabi dan rasul mereka. Wa ji'na bika ala haula'i syahidah. Dan aku datangkan engkau, hai Muhammad, sebagai saksi atas semua mereka. Pernahkah kita pikirkan ini, saudara? Jadi
Allah mendatangkan setiap kaum dan umat tadi berikut nabi-nabi mereka, rasul-rasul mereka yang membimbing mereka kepada Allah. Di ayat berikutnya, dan aku datangkan kau Muhammad sebagai saksi atas diri mereka semuanya. Pernahkah kita berpikir apa yang terjadi sebenarnya? Makanya saya katakan agama ini tidak bisa didengar-dengar saja, dilihat-lihat saja, diterima-terima saja, tapi harus direnungkan dengan akal fikir kita, saudara. Nah itu. Apa yang terjadi? Ya ma'izi, ya wadul lazina kafaru, wa asawu rasulah, lau tusawwa bihimul ardu, wala yaktumunallahu haditsah. Yang terjadi adalah di hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai para rasul, artinya para pemimpin-pemimpin mereka, nabi dan rasul yang Allah utus kepada mereka, ingin supaya mereka disamaratakan dengan tanah, dan mereka tidak dapat menyembunyikan daripada Allah dan Rasul suatu kejadian pun. Nah itu Surat An-Nisa ayat 41-42. Anda cek dalam Quran. Jadi seketika ditampilkan semua kaum berikut dengan para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka, dan Muhammad didatangkan sebagai saksi atas semua mereka, apa yang terjadi? Maka mereka, kaum para nabi, umat para nabi tadi yang kafir kepada nabi dan rasul mereka, semuanya mereka minta dijadikan tanah saja. Minta dilenyapkan saja. Karena mereka tidak mampu menghindar dari apa yang mereka telah buat dalam kehidupan mereka terhadap nabi dan rasul yang diutuskan kepada mereka. Rasulullah menjadi saksi, saudara. Itu. Ini kehebatan beliau yang tidak diketahui orang banyak. Belum lagi kisah Nabi Nuh. Anda lihat pada surat atau ayat yang ada pada hadis kursi. Seketika Nabi Nuh dipanggil oleh Allah. Itu senandungnya dia. Padahal dia yang memanggil Nuh. Apa kata Allah kepada Nuh? Hai Nuh, ini kaum-kaummu, umat-umatmu bakal dilemparkan ke neraka. Tapi mereka minta waktu sedikit saja untuk bercakap-cakap dengan aku. Apa kata mereka? Hai Allah. Nah, sebenarnya Allah di sini jelaskan nama zat tidak nyata itu, kecuali nyata pada sifat adalah Hamdu atau Ahmad atau Muhammad yang kita kenal hari ini. Hai Allah, sebelum engkau lemparkan kami ke neraka, izinkan kami bertemu dengan Nuh, karena kami adalah kaumnya Nuh. Padahal tadi sudah dibawa oleh Nuh kepada beliau. Tapi karena banyaknya antrian, maka batal dan gagal semuanya. Maka mereka terpisah. Oke, kata Allah. Maka dipanggillah Nuh. Dipanggil malaikat, hai malaikat cari Nuh. Bawa dia ke sini. Maka datanglah Nuh alaihissalam. Ada apa ya Allah? Ada apa ya baginda yang maha agung? Ada apa? Ini kaummu mengatakan bahwa mereka masuk neraka ini karena tidak pernah kau bimbing. Tidak pernah kau ajari, tidak pernah kau arahkan kepada kebaikan dan kebenaran menuju Tuhan. Menuju aku. Apa ya seperti itu? Apa kata Nuh? Ampun baginda. Ampun. Tentu engkau maha tahu. Engkau maha mengerti. Tidak mungkin aku lakukan itu kepada mereka. 850 tahun lamanya aku berdakwah kepada mereka. Tetapi mereka tidak mau mengikutinya. Hingga aku sempat berdoa, ya Allah, binasakan mereka. Dan jangan satu pun engkau sisakan. Maka mereka binasa. Binasa dalam keadaan ingkar kepada engkau, wahai Allah. Wahai Zat yang Maha Agung. Zat yang Maha Agung tidak nyata, tapi nyata pada sifatnya. Hamdu, Ahmad atau Muhammad yang kita ceritakan hari ini. Oke, kata Allah. Siapa yang menjadi saksi atas dirimu
seketika engkau berdakwah 850 tahun itu. Maka Nuh berkata, yang menjadi saksi itu adalah Muhammad dan kaum serta umatnya. Saudara cek dalam surat ataupun dalam hadis kursi, di situ ada. Sebenarnya ini adalah senandungnya Allah dan Rasul yang bercerita kepada kita, mengangkat sebuah kisah bahwa Nuh sekalipun, kaum Nuh sekalipun, itu beliau yang menyaksikannya. Makanya kisah ini ceritanya diangkat pada hadis kudusi. Tetapi di situ ada kata Muhammad dan umatnya Muhammad. Ini bagaimana maksudnya Pak Abu Fikri? Ya, makanya pada surah Al-Isra ayat 1 itu ada kalimat subhanallazi bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Barakna haulahu. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina. Apa artinya? Artinya innahu wasamiul basyir. Sesungguhnya dia itu maha melihat semua kejadian. Dia yang mana? Dia Allah. Allah yang mana? Allah yang nyata pada Rasul. Rasul yang mana? Hamdu. Hamdu yang mana? Ahmad. Ahmad yang mana? Muhammad yang hari ini kita ceritakan kisahnya. Dia melihat termasuk kisah Nuh tadi. Dan diperlihatkan pula apa yang Allah lihat, apa yang Rasul lihat kepada kaumnya, kepada umatnya yang hadir di tempat persembahan yang dikatakan pada surat Al-Baqarah ayat 143 tadi. Wa kadzalika ja'anakum ummatan wasatah litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunu rasul 'alaikum syahida. Sedemikian itu aku jadikan kamu umat pertengahan. Bukan di tengah-tengah umat, tapi umat pertengahan antara tubuh dengan Rasul. Di tempat itu. Untuk apa? Supaya kita bisa menjadi saksi atas diri kita sendiri. Bukan atas orang lain. Tetapi seketika kita membaca kitab orang lain, maka kita pun bisa menyaksikan orang lain. Kebenaran pada waktu itu, dalam pertemuan itu, kita membaca surat yang ada cerita nabi-nabinya. Mulai dari Adam sampai Isa. Jadi seketika kita membaca surat Nuh, maka tampak wajah Nuh, tampak kegiatan Nuh, tampak perjuangan Nuh, tampak keingkaran semua orang-orang kafir terhadap Nuh pada waktu itu. Tetapi tolong jangan dilukis loh. Jangan dilukis wajah Nuh. Jangan dilukis keingkaran dalam artian wajah-wajah mereka yang ingkar. Haram bagi kamu menceritakan itu. Makanya di sini berlakulah haram melukis itu, saudara. Bukan haram menggambar. Haram melukis penemuan kita pada waktu itu. Jadi dalam sholat tadi, dalam hubungan batin kita kepada Allah, yang Muhammad sebagai wasilah tadi, apa saja yang kita baca, di situ tergambar, saudara. Kita cerita Abu Lahab pada surah Al-Lahab, maka kita tahu wajah Abu Lahab itu bagaimana. Cerita apa lagi? Nah itu. Tidak sulit-sulit kita heboh tentang gambar Isa begini, gambar ini begini. Tidak usah kita heboh, kita pergi ke sana. Kita akan tahu bagaimana wajah Isa Ibnu Maryam pada waktu itu, saudara. Tetapi jangan dilukis. Diceritakan boleh, tapi jangan ditunjukkan. Dalam bahasa lainnya jangan dilukis. Nah, inilah kisah yang real, yang nyata. Yang Allah tunjukkan kepada kita. Yang Rasul tunjukkan kepada semua kita. Bahwa Muhammad itu bukanlah sesuatu yang sembarangan. Dia wujud serta Allah, saudara. Wujud serta Allah. Tidak terjadi alam semesta ini kecuali karena beliau. Makanya dalam hadis kudusi dikatakan, laulaka ma khalaqtul asya. Kalau bukan karena engkau hai Muhammad, kalau bukan karena engkau Muhammad, tidak akan kujadikan alam semesta ini. Mengapa? Khalaqta asya li ajlika wa khalaqtaka li ajli. Karena aku jadikan alam semesta itu berasal daripada engkau hai Muhammad. Aku jadikan engkau berasal daripada aku.
Makanya dikatakan oleh Allah melalui Rasulullah, dijadikan daripada Muhammad itu 4 pasal. 1, bumi yang diberkati atau negeri Bakkah yang saya sering ceritakan itu. 2, aras di bumi. 3, sorga neraka. Bukan sorga dan neraka, tapi sorga neraka. Sorga tempatnya di situ, neraka tempatnya di situ. Tergantung kita milih yang mana dalam rasa diri kita. Yang keempat, mukmin. Siapa mukmin? Mukmin itulah Nur Muhammad, yang menyaksikan Allah yang tidak nyata Allah, tapi yang nyata adalah Muhammad. Alastu bi rabbikum. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Aku yang dengan Tuhan itu siapa? Itu Muhammad. Tapi waktu itu belum Muhammad nama beliau. Belum. Melainkan Alif Lam Mim. Kemudian yang ada di dalam Baitullah, seketika dia mengangkat saksi, maka itu nama beliau Ahmad. Itu di era para nabi dan rasul. Seketika diangkat saksi atas diri mereka masing-masing. Nah, mukmin inilah Nur Muhammad. Yang dari mukmin ini dijadikan segala sesuatunya. Jadi 4 pasal yang dijadikan daripada Muhammad. Bumi yang diberkati, aras di bumi, sorga neraka, mukmin. Itu dari Muhammad semuanya. Dan alam semesta dijadikan daripada mukmin. Makanya saya katakan seketika nur ini, mukmin ini punya casing cahaya, maka jadilah dia Jibril, Mikail, Israel, Israfil, Rakib, Atif, Mungkar, Nangkir, Ridwan, Malik, dan semua para malaikat bermula dari itu, saudara. Kemudian Nur Muhammad atau mukmin ini casingnya, tubuhnya adalah tanah, maka itulah ayahanda kita, orang tua kita, manusia pertama, namanya Adam. Kemudian Nur Muhammad ini, mukmin ini dimasukkan ke dalam casing yang dianya dari api. Maka jadilah dia bangsa jin yang dipimpin oleh Azizal bin Janu pada waktu itu. Ini adalah strata pertama. Ini adalah level pertama. Di level kedua, Nur Muhammad, mukmin tadi, dimasukkan ke dalam tubuh yang terbuat dari angin. Maka dia bernama Roh Rehan. Tubuhnya dari air, maka bernama Roh Rahmani. Tubuhnya dari tanah, maka bernama Roh Jasmani. Tubuhnya dari api, maka dia bernama Roh Idafi. Di level yang kedua ini, Roh Rehan, Roh Rahmani, Roh Jasmani, Roh Idafi disatukan. Dari sinilah diciptakan langit, diciptakan bumi, dan isinya yang ada pada dunia kita ini, saudara. Gunung, laut, sungai, danau, hewan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran. Termasuk tubuh kita ini tercipta dari 4 anasir itu, saudara. Yang ruh itu ada di dalam diri kita hari ini. Itu sebabnya kenapa dijadikan oleh Allah segala sesuatu itu daripada Muhammad. Itu maksudnya. Nah, inilah kisah yang saya sampaikan kepada kita semua. Supaya kita mengerti tentang siapa itu Muhammad secara hakikat. Beliau bernama Amin, Alif Lam Mim, Alhamdulillah, Ahmad, Muhammad. Masih banyak lagi nama-nama beliau. Ada yang Toha, ada yang Yasin, dan macam-macam. Dan setiap nama itu punya ruang dan waktu, punya proses sejarah, punya cerita dan kisah. Nah, di sini saya ceritakan. Pernah terjadi suatu persoalan di zaman Nabi. Ini penutup daripada pertemuan kita di sesi ketiga ini. Kaum ahli kitab itu mencemooh kajian Nabi Muhammad kepada kaumnya, kepada sahabatnya. Apa itu kajian Muhammad? Receh, kecil, tidak ada apa-apanya dibanding dengan kajian kita. Begitu. Nah, oleh sahabat disampaikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mereka merendahkan kaji kita, merendahkan bahasan kita. Ya kata Nabi, ya biasa saja itu, tidak apa-apa, biarkan saja.
Tapi kami merasa gelisah ya Rasulullah. Kami merasa tidak tenang dengan gaya mereka itu. Berikan kami suatu pembuktian yang luar biasa untuk mengetahui persoalan ini ya Rasulullah. Ya kata Rasulullah, kalau begitu oke. Silakan kamu datangi mereka. Kamu tanyakan kepada mereka. Sederhana aja pertanyaannya. Apa itu ya Rasulullah? Nah, kamu tanyakan kepada mereka, siapakah pencipta langit dan bumi? Tanyakan aja itu. Dan nanti tanyakan kepada mereka, siapakah yang menurunkan hujan di langit? Tanyakan. Akhirnya sahabat pergi bertanya kepada ahli kitab. Waktu itu Yahudi, Nasrani, dan juga termasuk orang Majusi. Ditanyakan itu tadi. Siapakah pencipta langit dan bumi jika kalian tahu? Siapakah yang menurunkan hujan jika kalian mengerti? Maka mereka tertawa terbahak-bahak. Pertanyaan yang cetek dari orang yang lahir. Pengajian yang cetek. Makanya di awal kami katakan, pengajian kamu itu rendah, cetek, tidak ada apa-apanya dibanding dengan pengajian kami. Ya kata sahabat, ya kamu jawablah dulu itu. Kalian ingin jawabannya? Iya kata sahabat. Tolong jawab, jika kalian memang benar. Maka mereka menjawab, pencipta langit dan bumi yang menurunkan hujan itu adalah Allah. Kenapa? Mau mengingkari? Sahabat diam. Dan jawaban mereka itu menurut sahabat pada waktu itu benar. Maka sahabat pun kembali kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, jawab mereka Allah ya Rasulullah. Kan benar begitu. Rasul tersenyum. Sambil menunduk, melihat ke langit. Waduh, kata Nabi Muhammad. Oke, kalian ingin tahu? Kalian ingin tahu? Sesungguhnya yang menciptakan langit dan bumi itu bukan Allah. Allah itu adalah zat. Allah itu nama daripada zat. Tidak nyata, tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata. Tidak sama dengan segala sesuatunya. Maka zat itu menyatakan dirinya pada sifatnya hamdu. Atau Ahmad. Atau orang yang dihadapimu hari ini. Aku. Jadi yang menciptakan langit dan bumi itu benar Allah. Tetapi tidak nyata Allah, melainkan nyata pada aku. Ini akan Anda tanyakan mana hadisnya Pak Abu Fikri, mana keterangannya. Anda jangan tanyakan itu kepada saya. Ini pengalaman rohani yang tidak boleh saya ungkapkan secara real. Tetapi saya percaya dan saya yakin bahwa Anda punya akal. Anda lihat pada surat Luqman ayat 25. Kisah yang saya ceritakan ini ada loh. Yang bunyinya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Dan jika kamu tanyakan kepada ahli kitab itu, siapakah pencipta langit dan pencipta bumi? Ayat selanjutnya, la yakulunallah. Pasti mereka akan mengatakan pencipta langit dan bumi itu adalah Allah. Ayat selanjutnya, qulil hamdulillahi. Katakan hai Muhammad, ceritakan kepada mereka yang menciptakan langit dan bumi itu adalah alhamdulillah. Alhamdu, alif lam itu Allah, tidak nyata Allah, mereka nyata kepada hamdu. Hamdu itu bagian daripada Allah. Akulah dianya. Bal aksarohum la ya'lamun. Tapi kebanyakan mereka tidak tahu bahwa yang menjadikan langit dan bumi itu adalah Allah, tapi nyata pada aku. Akulah Robnya alam semesta. Akulah rahmatan lil alamin itu saudara. Begitu kiasnya beliau menyampaikan kepada sahabat waktu itu. Maka sahabat menangis. Dan saya pun pertama kali beli ayat ini menangis saudara. Hebatnya beliau itu. Begitu juga mengenai masalah hujan. Di situ kita dapatkan kalimahnya.
pada surah Al-Ankabut ayat 63. Ya. Dikatakan wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihi ardi minal ba'di mautiha la yaqulunna Allah. Jika kalian tanyakan kepada mereka, siapakah yang menurunkan hujan, yang menghidupkan bumi setelah matinya? Tanyakan kepada mereka. La yaqulunna Allah. Pasti mereka mengatakan Allah. Pasti. Kemudian di ayat berikutnya, Qulil hamdulillahi, katakanlah, yang menjadikan ataupun yang menurunkan air hujan dari langit itu adalah alhamdulillah bagi Allah. Itu beliau. Ayat selanjutnya, bal aksarahum la ya'qilun. Sebagian besar daripada mereka ahli kitab waktu itu tidak menggunakan akalnya untuk berpikir. Sama dengan kita hari ini, saudara. Tidak menggunakan akal kita untuk berpikir. Sehingga receh dan remeh aja cerita Muhammad. Diombang-ambingkan dengan kisah. Di YouTube kita lihat perdebatan antara saudara kita, agama seberang dengan kita, mempersoalkan nabi-nabi mereka, mempersoalkan kitab-kitab mereka, mempersoalkan agama-agama mereka. Menurut saya dialog-dialog itu tidak penting, tidak perlu, tidak akan masuk Islam mereka karena dialog tadi, dan tidak pula kita akan masuk ke agama mereka karena dialog tadi. Semestinya ditutup sajalah cerita itu. Mendingan kita menggunakan akal fikir kita, naluri batin kita dengan gelombang hikmah kita menuju Allah dan Rasul di tempat itu. Di situ kita belajar kepada Allah. Di situ kita belajar kepada Rasul. Di situ kita ditunjukkan, saudara, semua pengetahuan yang kita cari. Gitu. Nah, kalau Allah dan Rasul bercerita secara umum, benarlah apa yang ada pada kitab Quran, ada pada hadis, ada pada buku-buku, ada pada cerita-cerita ustadz dan kiai. Benar itu, tidak salah. Tapi kapasitas kelasnya untuk umum, untuk mereka yang tidak menggunakan akal fikirnya, untuk mereka yang hobinya menampung saja. Tetapi yang saya sampaikan tadi, itu adalah untuk mereka yang menggunakan akal fikirnya menuju Allah dan Rasul di tempat itu, yaitu Baitullah Hakikat. Yang sudah Allah sederhanakan dia ada di Masjidil Haram. Itulah Ka'batullah. Disitulah kita berhadapan dengan Allah, salat, meminta, memohon. Di situ kita melihat segala sesuatu yang kita cari, saudara. Itu makanya falyabudu rabb hadzal bait. Kau sembah Tuhan di rumah ini. Wa min haitsu kharta fawali wajhaka satral Masjidil Haram. Wa min haitsu ma kuntu fawal wajhaka satrah. Dari mana saja kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkan wajahmu ke sini. Di sini tempatnya. Tempat apa? Tempat kamu mengikut Allah dan Rasul. Tempat kamu dicabut penyakit hati. Tempat kamu diselamatkan. Tempat kamu diberikan hidayah dan petunjuk. Nah, di situ Quran turun. Quran itu bukan kitab Quran. Quran itu Muhammad, saudara. Itu. Karena di zaman beliau hidup dulu, memang pernah beliau berkata kitab, berkata Quran, berkata ayat. Tetapi kan barang-barang yang dikatakan itu kan belum ada waktu itu. Seperti kitab indah ada waktu itu. Justru semua pernyataan wahyu masih ditulis di atas pepa kurma, kayu, tulang-tulang. Belum ada juz, belum ada nama surat, belum ada ayat. Tapi beliau sudah mengatakan itu. Makanya Quran itu turun pada beliau. Karena beliau itulah Quran. Quran turun di Gua Hira. Gua Hira. Gua itu sebuah tempat yang merupakan bundaran, saudara. Hira itu artinya panas karena ada energi panas pada tubuh. Itulah dia mulut Nabi. Itulah dia suara Nabi, kata Nabi yang keluar daripada Rasul yang disampaikan kepada sahabat. Itu namanya Quran turun di lidah Nabi, di lisan Nabi. Dalam gua itu bibir, Hira itu panas karena energi yang ada di dalam batin beliau. Menyampaikan itu sampai kepada setiap ruh yang ada pada sahabat hingga kita hari ini. Itu saja saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Bagi saudaraku yang agamanya lain, yang beda dengan saya, cerita ini adalah cerita kita semua.
Dari Adam sampai ke Isa sampai akhir zaman. Sama ceritanya. Kita satu Tuhan, satu asal, satu tempat, satu nama kita. Mukmin Nur Muhammad. Anda percaya atau tidak? Karena ini bukan pelajaran di agama Anda. Itu tidak ada masalah. Jangankan Anda, saudara saya seagama pun belum tentu mau menerima apa yang saya sampaikan ini. Tapi setidak-tidaknya mereka memahami arti afala ta'qilun, afala tafakkarun, afala tubsirun, afala tasma'un. Adakah kamu berakal? Adakah kamu berpikir? Adakah kamu melihat? Adakah kamu mendengarkan? Adakah kamu pelajarinya wahai ulil albab, bagi mereka yang diberikan akal untuk berpikir? Jika itu sudah kita laksanakan, mudah-mudahan kita sepakat. Kita akan bertemu dengan apa yang saya ceritakan ini. Oke, terima kasih. Demikian, saya tutup sesi yang ketiga ini. Saya tutup tentang kisah Mauludur Rasul atau Maulid Nabi sesi ketiga, dan ini saya anggap tamat. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.